Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Isa alaihissalam. Nama Nabi Isa alaihissalam. Judul Kisah Nabi Isa alaihissalam dan Siti Maryam. Dalam perspektif kesabaran Siti Maryam dan Nabi Isa yang pemberani. Bangun pagi langsung sarapan sebelum pergi mencari ikan. Hati tergerak untuk ucapan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung nuri hinggap di dahan, indah rupanya sangat menawan. Puji syukur kita panjatkan, semoga berkah terlimpahkan. Sebuah berita keji, berita bohong, dan berita dusta yang dialami oleh wanita yang solihah dan suci, yaitu Siti Maryam binti Imran, di mana Siti Maryam telah difitnah oleh orang kampung dengan fitnah yang amat dahsyat. Beliau dituduh telah berzina dan melakukan perbuatan yang buruk karena beliau telah melahirkan anak tanpa seorang ayah, yaitu Siti Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Hadirin yang berbahagia, siapakah Nabi Isa itu? Bagaimanakah ceritanya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan bersama. Awal kisah Nabi Isa alaihissalam dimulai ketika Maryam menjauhkan diri dari keluarganya ke sebuah ruangan tersendiri yang kemungkinan merupakan suatu tempat ibadah, di mana Allah kemudian mengutus malaikat kepada Maryam dalam bentuk manusia yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Sosok tersebut menjelaskan bahwa dia adalah malaikat utusan Allah yang akan menyampaikan seorang putra kepadanya. Mendengar ucapan malaikat tersebut, Maryam heran lalu berkata, "Bagaimana saya akan bisa mempunyai anak, sedangkan saya tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki dan tidak pula pernah berzina?" Tetapi bagi Allah semua itu sangatlah mudah dan merupakan kekuasaan Allah. Atas kelahiran anaknya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, akan menjadi bukti kekuasaan Allah dan satu rahmat bagi mereka dengan diutusnya sebagai nabi yang akan membimbing manusia. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di Bethlehem, Baitullah, pada masa kekuasaan Herodes Romawi di Palestina. Suatu ketika Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Namun kaumnya mempertanyakan, "Siapa bapak yang Maryam gendong?" Seraya berkata, "Wahai Maryam, sungguhnya engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan penzina." Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Lalu Isa kecil berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memberitakan kepadaku melaksanakan sholat, menunaikan zakat, selama aku hidup berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan kembali." Quran Surah Maryam ayat 23-3. Setelah Nabi Isa meranjak dewasa, terambil dari kata yasaha yasihu yang berarti berwisata, Nabi Isa alaihissalam dikenal berpindah-pindah dari tempat satu menuju ke tempat yang lain untuk mengajak manusia ke jalan yang benar. Tanda
keistimewaan seorang Nabi Isa alaihissalam sudah sangat jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam merupakan Nabi yang sangat mulia. Nabi Isa alaihissalam terlihat dari semenjak masih bayi. Dia bisa berbicara dan menyelamatkan ibunya, Maryam. Mujizat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa berdakwah di daerah Galilea, namun kaum Yahudi memintanya untuk menunjukkan mukjizatnya yang dapat untuk memperkuat dan membenarkan dakwah serta risalahnya. Atas izin Allah, Isa menunjukkan kemukjizatannya, yaitu beliau mampu membuat burung dan meniupnya sehingga menjadi hidup, menyembuhkan orang yang buta, bawaan hingga bisa melihat lagi, menyembuhkan penyakit kusta dan menghidupkan orang yang mati. Beliau menegaskan bahwa kemampuannya adalah atas izin Allah dan beliau sendiri. Quran Surah Al-Imran 49 sampai 48 sampai 49. Selama proses dakwah, Nabi Isa alaihissalam menghadapi bangsa Yahudi dengan berbagai kesulitan. Bahkan mereka sering mengolok-oloknya dengan mengatakan bahwa beliau anak haram dan ibunya seorang pezina. Nabi Isa alaihissalam pun merasa bahwa bangsa Yahudi ingkar terhadap kerasulannya dan menghalangi dakwahnya. Keingkaran kaum Yahudi ingkar terhadap kerasulannya dan menghalangi dakwahnya menolak tujuan dakwah Nabi Isa alaihissalam, yaitu pertama untuk membasmi kegilaan mereka terhadap materi yang menyebabkan kelalaian terhadap Tuhan, mengkoreksi ajaran para rahib pendeta yang mengaku bahwa mereka penghubung antara manusia dan Tuhan, sehingga tanpa mereka maka tidak sempurna hubungan manusia dengan Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh kaum Yahudi. Ketika penolakan Bani Israel semakin menjadi-jadi, Nabi Isa alaihissalam menyingkir dan pergi menuju Baitul Maqdis pada saat hari raya umat Yahudi. Kejadian itu membuat para pendeta Yahudi semakin resah dan marah. Mereka khawatir jika ajaran Nabi Isa akan menyebar. Lalu mereka membuat berita dusta tentang Nabi Isa alaihissalam kepada penguasa Romawi, yaitu Pilatus, pengganti Raja Herodes di Palestina. Akibat hasutan tersebut, wakil raja atau gubernur yang berada di Baitul Maqdis menerima surat dari raja yang berisikan perintah untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Maka gubernur Baitul Maqdis segera menjalankan perintah raja. Ketika masa pengejaran tersebut, Nabi Isa alaihissalam sedang bersama dengan 12 sahabatnya, atau yang dalam Al-Quran disebut sebagai Hawarian. Tapi salah satu dari mereka, Yahusa Al-Kharyuti atau Yudas Iskariot, ternyata berkhianat dengan menunjukkan persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Maka terkepunglah Nabi Isa alaihissalam oleh pasukan gubernur yang datang berserta kelompok orang Yahudi. Ketika itu adalah hari Jumat sore menjelang malam Sabtu. Namun Allah berkehendak lain dan menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dari kelicikan kaum Yahudi. Allah kemudian menyerupakan Yahusa persis seperti Nabi Isa alaihissalam. Dengan demikian, para prajurit menangkap Yahusa yang mirip dengan Nabi Isa alaihissalam dan menyerahkannya kepada Pilatus. Mereka kemudian menyalib dan membunuhnya seperti yang dikisahkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 157 sampai 158. Nabi Isa alaihissalam lalu diangkat oleh Allah jasadnya dan nyawanya sehingga beliau sampai sekarang masih hidup dengan tubuh dan nyawanya. Demikianlah cerita Nabi Isa alaihissalam.
beli baju berwarna biru, baju baru bermacam-macam, agar hati senang selalu. Jauhkan diri dari rasa dendam. Burung nuri berlari-lari, hinggap di pohon diam sendiri. Mari kita bersilaturahmi, karena itu merupakan perbuatan terpuji. Demikian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.